Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, oke, sebelum kita ke video ini ya, saya mungkin harus menarik kata-kata saya. Saya mau menghadiahkan 10 juta, kemudian 15 juta rupiah bagi yang bisa membuat pompa gravitasi. Kayaknya saya harus menarik kata-kata saya ya. Jadi kali ini saya berusaha membuat pompa gravitasi yang sesuai dengan arahan dari komentar-komentar kawan-kawan di video-video sebelumnya. Jadi untuk kawan-kawan yang belum pernah nonton video saya sebelumnya, saya punya 2 video ya. Yang satu ini, yang kedua ini. Dua-duanya itu kemarin saya mengatakan bahwa pompa gravitasi itu sebetulnya adalah kebohongan di internet. Cuman kayaknya sih saya hari ini berhasil membuatnya, dan saya ajak kawan-kawan untuk menyaksikan langsung bagaimana hasilnya ya. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat. Coba saya ubah sedikit. Nah, oke, mudah-mudahan kawan-kawan bisa lihat. Di sini saya memakai ini ember plastik yang tertutup rapat. Ini bekas tempatnya cat ya kawan-kawan. Kemudian semuanya sudah saya seal, saya sekat dengan silikon ya, sehingga ini betul-betul rapat, tidak ada kebocoran. Kemudian ini adalah pompa atau pipa hisapnya. Kemudian di sini adalah pipa keluarannya ya. Jadi prinsipnya pompa gravitasi ini adalah ya kawan-kawan, menurut yang saya baca, kemudian saya lihat-lihat di internet juga, cara kerjanya seperti ini. Ini kalau saya buka, ini kenapa saya balik kayak gini, nanti saya akan tunjukkan alasannya kenapa saya balik seperti ini. Bahkan di beberapa video itu mereka bikin kayak layar angsa ya, udah turun, naik lagi, terus baru turun lagi gitu. Nah, saya nggak memperpanjang, jadi ini cukup saya arahkan ke atas saja. Ini fungsinya adalah agar udara nanti tidak masuk ke dalam, kawan-kawan. Ini untuk mencegah udara tidak masuk ke dalam, sehingga kita berharap hanya ada air keluar, tidak ada udara masuk ke dalam. Nah, kembali lagi ya, ini tadi adalah pipa keluaran. Jadi nanti kalau keran ini saya buka ya, teorinya ya, keran ini saya buka, air akan mengalir ya. Kalau air mengalir, tentu saja air di sini itu kan berusaha turun juga ya kawan-kawan. Kalau ini saya penuhin, maka air di sini akan turun. Nah, kalau air di sini turun, maka dia menyebabkan kevakuman ya. Dia menghisap ini wadah ini ya, sehingga tercipta kevakuman atau hisapan. Nah, hisapan ini kita manfaatkan untuk menghisap air dari sini ya, dari bawah itu. Jadi ini pipanya tercelup ke air ya kawan-kawan. Kita harapkan nanti air itu akan terhisap ke sini. Hisapannya kan apa? Karena kevakuman yang diciptakan oleh ketika saya membuka keran ini. Jadi sekarang saya akan praktekkan, saya akan buka ya, kawan-kawan perhatikan. Nah, seperti itu. Nah, rupanya air berhasil mengalir dengan lancar ya kawan-kawan. Apakah dia akan terus-menerus mengalir? Ya, beginilah yang ditunjukkan di video-video itu ya kawan-kawan, tentang pompa gravitasi. Ternyata airnya mengalir terus ya kawan-kawan, bisa diperhatikan. Saya ajak mendekat ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kelihatan ya, mengalir terus. Oke, saya tutup ya kawan-kawan. Kita lanjutkan pembicaraannya. Jadi apa yang terjadi kawan-kawan? Ternyata seperti yang ditunjukkan di video-video tersebut ya, tentang pompa gravitasi, ternyata airnya memang kelihatan mengalir gitu ya. Tapi ternyata di sini itu sebetulnya saya sedang menipu kawan-kawan ya. Sebetulnya air itu tidak dihisap dari sini. Air yang keluar tadi itu adalah air ya memang dari dalam ember ini.
Terus kok bisa keluar terus Pak? Padahal ini kan tertutup di atas. Ya di sini kawan-kawan perhatikan. Di sini nih, meskipun saya tutup di sini, sebetulnya ini saya longgarin tutupnya ya. Saya longgarkan sehingga dia tidak bisa menciptakan kevakuman. Sehingga kalau saya buka, kawan-kawan perhatikan ya. Ini air makin lama makin penuh di situ. Karena apa? Ini sebetulnya air tidak bersirkulasi. Ya, air yang dari ember ini hanya jatuh ke ember bawah, sedangkan yang dari ember bawah tidak ada yang terhisap naik ke atas, gitu ya. Jadi sebetulnya seperti itulah penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku bisa membuat pompa gravitasi, ya. Nah, medianya mereka itu bermacam-macam, ya. Ada yang terbuat dari drum, ya, ada yang terbuat dari drum, bahkan drumnya ada yang double ya, sampai 2 gitu. Nah, saya akan bahas ulang ya. Terus kenapa juga pompa ini gagal? Nanti saya akan menerangkan ulang gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan ke kawan-kawan yang masih juga ngotot bahwa pompa gravitasi ini bukan penipuan gitu. Baiklah, untuk menjelaskan kenapa sistem ini itu gagal ya kawan-kawan, maka kita akan meninjau kembali ya teori yang dikemukakan oleh para penipu yang katanya bisa membuat pompa gravitasi ini. Teorinya yang pertama tadi yaitu ketika keran di sini dibuka, air kan mengalir keluar ya. Kemudian keluarnya air ini atau turunnya air ini mengakibatkan kevakuman di dalam ini ember ini. Nah, di situ teorinya itu benar kawan-kawan. Teorinya benar. Nanti kita akan buktikan pakai alat ukur ini ya. Berapa sih kevakumannya yang dihasilkan? Apakah benar vakum atau tidak ya? Nah, masalahnya adalah begini kawan-kawan. Kevakuman itu benar, nanti akan saya buktikan. Itu memang benar, kevakuman itu ada. Tapi yang jadi masalah, apakah kevakuman tersebut cukup untuk menghisap air dari ember bawah ini melalui pipa panjang ini? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, oke lah, kita sekarang buktikan dulu berapa sih kevakuman di sini ya. Ayo sama-sama kita lihat. Saya pasang dulu ya, nanti saya akan bawa mendekat ke kawan-kawan. Ini saya lepas dulu. Saya akan ukur kevakuman di atas ini ya kawan-kawan. Ini sudah saya penuhin. Air sudah berada di sini ya. Jadi saya tancapkan ini alat ukur tekanan. Alat ukur saya ini namanya compound gauge ya kawan-kawan. Ini ada yang bertanya. Jadi dia ada untuk tekanan vakumnya juga kawan-kawan. Ini belum saya buka. Kalau saya buka nanti dia akan bergerak ke arah negatif ya. Saya akan dekatkan kameranya sehingga kawan-kawan bisa ikut melihat. Oke, sekarang perhatikan ya kawan-kawan. Nanti keran di situ akan saya buka. Kemudian kita akan lihat bagaimana reaksinya pressure gauge di sini. Kawan-kawan perhatikan ya. Sekarang pressure gauge kan posisinya di angka 0 tuh. Nah, setelah nanti saya buka keran di bawah, apakah dia turun ke kiri atau ke kanan? Tes. Baiklah, sekarang kawan-kawan bisa lihat sendiri ya, setelah tercapai kevakuman maksimal itu kelihatan pressure gauge menunjukkan skala ke sekitar 0,05 bar ya. Ayo kita bahas dulu lah kenapa kok bisa keluar kevakuman seperti itu. Baik, jadi gini ya kawan-kawan, secara teori mungkin kawan-kawan yang sudah pernah nonton video-video saya sebelumnya itu paham ya bahwa kalau air ditaruh di pipa kemudian bawahnya dibuang, itu dia akan menciptakan kevakuman di bagian atasnya. Kawan-kawan yang pengen lihat referensi-referensi lainnya itu silakan lihat di video-video berikut ya, di sana ada. Tapi di sini akan saya terangkan sekali lagi. Jadi angka 0,05 itu dari mana sih gitu ya. Ini 0,05 perkiraan saya kawan-kawan. Perkiraan yang saya pikir cukup mendekati ya. Tapi kita akan
bahas dari mana sih angka tersebut kok bisa muncul begitu. Jadi gini kawan-kawan, kalau ini kita ukur ya, kita ukur dari ketinggian buangan air ini sampai ke puncak air di sini, ternyata dia adalah 60 cm. Nah, kalau ketinggian kolom air 60 cm, maka dia itu seharusnya secara teori dia menciptakan kevakuman sebesar 0,06 bar gitu ya. Jadi kalau saya tadi bilang 0,05 bar ya hampir mirip lah, karena tadi perkiraan ya, angka di sini kan nggak terlalu teliti. Jadi di sini ternyata pressure gauge-nya menunjukkan angka 0,06 bar gitu ya. Nah, kevakuman sebesar 0,06 bar itu hanya bisa menaikkan air ya, menaikkan air dari sini. Kalau kita pasang pipa ini, maka 0,06 bar dia hanya bisa menaikkan air setinggi berapa? Setinggi 60 cm juga kira-kira kawan-kawan. Nanti kawan-kawan kalau nggak percaya, saya akan membuktikannya memakai pipa transparan ya, sehingga kawan-kawan nanti bisa melihatnya seberapa tinggi ya air itu bisa diangkat oleh kevakuman yang ada di sini. Baik, sekarang airnya akan saya warnai hijau dulu sehingga kawan-kawan bisa melihatnya di pipa transparan. Baiklah, sekarang sistem sudah saya kembalikan seperti semula ya kawan-kawan. Di sini air saya penuhi setinggi ember ini ya. Kemudian di sini pipa masih kosong, dia terhubung ke air yang saya warnai warna hijau ya kawan-kawan. Sekarang kawan-kawan perhatikan, ketika ini saya buka, seperti teori tadi itu, dia akan menciptakan hisapan ya. Lalu kita akan lihat apakah air di situ akan terhisap gitu ya. Ayo kita lihat ya. Perhatikan ya, nanti apakah ada air warna hijau naik. Naik terus, naik terus. Mudah-mudahan kelihatan jelas ya di video ya kawan-kawan. Oke. Seperti tadi saya bilang ini akan menciptakan ketinggian air setinggi 60 cm ya, karena hisapannya pun 10 cm. Akan kita buktikan. 60 cm ya, 60 cm. Kita buktikan dari sini. Ya, ternyata cuman 54 cm. Ya tentu saja ya kawan-kawan, ada kerugian-kerugian yang mana setelah air tadi saya penuhin di sini, pastinya air kemudian turun ya ketika dia menciptakan vakuman, sehingga mungkin tinggal 54 cm di dalam, sehingga dia bisa menciptakan kevakuman yang setinggi 54 cm juga ya, kira-kira seperti itu. Tadi itu 60 cm teorinya kalau air nggak turun, ternyata air di dalam menurun, sehingga di situ naiknya pun sesuai dengan ketinggian air yang tersisa di dalam, kira-kira seperti itu. Yang jelas memang seperti itu kawan-kawan. Jadi dari teori ini sudah jelas bahwa air itu tidak akan mungkin terhisap sampai naik ke setinggi ini ya. Jadi kalau air bisa naik setinggi ini enak banget ya. Jadi kita bisa bikin sirkulasi kolam ikan ya. Air di kolam ikan itu kita biarkan aja, kita buka keran, maka keran akan mengalir terus-menerus, bisa menghisap dari sini. Itu kan ide yang luar biasa ya. Ya luar biasa bohongnya gitu kira-kira. Nah, kemudian mungkin ini ada yang, Pak, ini harusnya diisi air juga, Pak. Diisi air juga, nanti setelah kita buka, air yang di sini ini kan bisa naik nih. Kalau ini diisi penuh, maka nanti air naik, lalu dia masuk terus keluar situ. Ayo kita buktikan ya. Kalian mau apa? Tulis di kolom komentar. Nanti ini nggak akan saya bongkar dulu. Video berikutnya saya akan buktikan bahwa itu tetap tidak mungkin terjadi. Tapi tetap saya akan buktikan untuk memuaskan kawan-kawan ya kan. Nah, kadang-kadang ada yang kawan-kawan bilang, Pak, ngapain sih Pak diturutin? Kalau orang udah bebal ya biarin aja lah. Bagi saya kawan-kawan, satu orang nggak ngerti pun itu saya kayak merasa ada yang kurang gitu ya. Saya merasa ada kewajiban untuk bisa menjelaskan gitu ya. Ayolah kita isi penuh ya di sini ya. Nah, cara saya mengisi penuh di sini itu adalah dengan cara di bawah saya kasih
cek valve ya kawan-kawan, agar ketika saya isi air penuh di sini, maka air di sini biar nggak jatuh ke bawah. Maka di situ saya kasih klep tabok sehingga air hanya bisa mengalir ke sana, air tidak bisa mengalir ke sini, ya kan, ke bawah sini. Oke. Nah, perhatikan ya kawan-kawan, saya sedang ini udah penuh, tapi biar yakin sekali kalau udah benar-benar penuh, saya tambahin di sini. Nah, ini terus saya tutup rapat. Ini karena saya isi pakai air putih ya, air bening, pewarnanya nggak sampai nyampur ya kawan-kawan. Tapi perhatikan tangan saya ya, ini menunjukkan kalau sudah penuh. Perhatikan ya, perhatikan bayang-bayang distorsi tangan saya, jari saya. Ini artinya dia udah penuh dengan air ya. Kita perhatikan apakah berhasil mengalirkan air dari tempat ember bawah itu ke keran ini ya kawan-kawan. Perhatikan ya. Apakah ada warna hijau kira-kira menaik ke atas itu? Ya akhirnya air berhenti juga. Kenapa berhenti? Karena di sini udah vakum. Nah, kenapa kevakuman yang berada di sini ini tidak berhasil menarik air dari sini ke sana ya? Karena tadi kan kita udah ukur nih, di sini itu kevakumannya yang diciptakan. Sekarang di sini sedang vakum kawan-kawan. Di sini. Nanti kalau saya buka ini dia akan sup gitu keluar airnya. Artinya dia sedang menghisap di daerah sini. Lalu kalau di sini udah vakum, kenapa air dari sini nggak bisa terangkat naik ya? Karena kawan-kawan di sini itu kolom airnya lebih panjang. Panjangnya itu kira-kira ya, itu 1,5 meter atau 1,5 meter atau 150 cm ya. Sehingga untuk mengangkat air setinggi 150 cm itu dibutuhkan hisapan atau kevakuman sebesar 0,15 bar ya. Sedangkan di sini dia hanya punya 0,06 bar. Jadi nggak cukup, hanya setengahnya. Jadi airnya akan berhenti diam aja di sini, nggak akan kehisap karena gaya hisapnya nggak cukup, ya hisapannya nggak cukup. Nah tadi kenapa keluar air? Ya keluar air itu karena di sini namanya plastik, atau kalau kawan-kawan nanti prakteknya pakai drum besi pun pasti akan melendut sedikit ya, dia akan penyok sedikit ya, karena tertarik oleh kevakuman air. 0,06 bar itu lumayan juga kawan-kawan ya. Kawan-kawan menghisap pakai mulut pun sekuat-kuatnya mungkin ya sekitar 0,06 atau 0,07 aja. Jadi lumayan untuk memesokkan ya sedikit dari ini. Memang nggak kelihatan ya, tapi secara kalau kita ukur secara mikro mungkin dia bergerak beberapa milimeter, agak ramping jadinya, tapi nggak kelihatan ya. Secara kasat mata nggak terlalu terlihat. Nah itulah ketika dia meramping sedikit tadi, itu airnya itu keluar ya. Akibat apa? Dia meramping karena ada kevakuman di sini. Sedangkan kevakuman tadi seperti saya bilang tidak cukup untuk menarik air dari sini. Jadi terbukti bahwa ini sekali lagi adalah produk gagal dan hanya penipuan. Dan kemudian komentarnya itu memang lucu ya kawan-kawan. Ada yang bilang katanya, di Thailand itu sudah dipakai Pak di kampung-kampung. Itu kan kawan-kawan hanya lihat di YouTube. Di YouTube itu bikin orang terbang pun bisa ya. Bikin Superman membelah bumi juga bisa, terserah yang bikin ya. Sama juga di YouTube. Orang bisa aja ngakal-ngakalin. Seperti saya tadi awal-awal video kan ngakalin juga gitu. Tapi pada akhirnya saya tunjukkan bahwa itu emang tipuan gitu ya. Nah, yang lucu ya kawan-kawan ya, memang di Indonesia ini orang gampang sekali ditipu ya. Sebetulnya sih nggak hanya di Indonesia mungkin ya, tapi mungkin beberapa negara-negara yang kurang maju seperti ya tetangga-tetangga kita kayak Thailand, Malaysia segala macam, itu mudah sekali ditipu oleh tipuan-tipuan di internet ya. Salah satunya ini gitu ya. Nah nanti kawan-kawan kalau masih nggak terima,
masih ada yang mengaku bisa, silakan tulis. Saya memang tarik hadiah 10-15 juta, tapi kali ini saya naikkan hadiahnya menjadi 20 juta rupiah bagi yang bisa bikin pompa gravitasi yang beneran ya, yang nggak bohong-bohong. Nanti tunjukkan buktinya ke saya, 20 juta rupiah saya kasih, bersih. Baik, terus gini ya kawan-kawan, ngomongin lagi tentang penipuan-penipuan di internet. Sebetulnya penipuan nggak hanya di internet ya. Bahkan dulu itu kalau kawan-kawan pernah lihat di TV ya, itu ada yang namanya orang menggandakan uang ya, ada yang namanya kayak Dimas Kanjeng kayak gitu. Meskipun orang itu secara langsung di depannya, itu bisa aja ditipu ya, ngeluarin uang. Setelah dilihat ternyata ada kantong besar di jubahnya sini ya, dia gampang ngambil uang begini. Terus kemudian beberapa hari yang lalu juga ada gitu, orang pakai alat sulap gitu ya, masukkan jenglot gitu ya ke dalam kotak, setelah ditarik keluar uangnya banyak gitu ya, sebar-sebarin, ternyata uang palsu. Gitu banyak yang percaya, ngirim WhatsApp kemana-mana, kan dia beredar videonya di WhatsApp. Pada akhirnya pernah dibahas oleh CNN, ya bisa dibeli alatnya itu, peralatan sulap, jadi kotaknya itu memang bisa menyembunyikan uang, jadi tadinya kosong, ditutup, buka lagi keluar uang, gitu. Itu gampang ya kawan-kawan. Jadi penipuan-penipuan itu memang selalu ada, dan yang lucu lagi ya kawan-kawan, kadang-kadang penipuan ini berhasil menipu orang-orang yang ya menurut kita itu cukup pandai, harusnya nggak bisa tertipu ya. Salah satu contohnya itu ini ya, kawan-kawan mungkin pernah mendengar ya Iron Man dari Bali, itu namanya Tawan si tangan robot itu ya. Dia membuat ini ya rangkaian seperti lengan robot itu. Dia dijuluki Iron Man dari Bali gitu. Dia sebetulnya tukang las ya, dia punya bengkel las, dia bikin peralatan seperti kayak tangan robot, terus kepalanya dikasih seperti sensor-sensor gitu, terus ya kayak mikir ya, habis itu tangannya gerak gitu ya. Nah orang tertipu sampai kalau nggak salah sampai ada dosen udah master atau doktor gitu ya dari Universitas Udayana itu sampai datang pengen membuktikan, sampai dipakai, tapi kok nggak gerak, kata Tawan, oh kebocoran Pak, kemarin kena air hujan terus rusak gitu. Ada aja, selalu ada alasannya ya. Namanya penipuan ya gitu ya kawan-kawan, selalu ada alasannya. Nah itu bayangkan kawan-kawan, sampai setingkat dosen perguruan tinggi negeri itu bisa ditipu sama tukang las gitu. Jadi memang apalagi kita ya yang awam dan hanya melihat di internet, nggak melihat langsung ya, itu sasaran empuk bagi penipuan-penipuan itu. Belum lagi satu lagi ya yang dulu sangat terkenal itu, ini kawan-kawan, penipuan sampai ke tingkat kepresidenan ya, itu adalah penemuan ini blue energy ya. Katanya, saya lupa tadi, kawan-kawan bisa lihat penipuan, tulis saja di Google ya, penipuan blue energy. Nah waktu itu sampai Presiden SBY ya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya, sampai pengen lihat langsung mesinnya seperti apa gitu. Katanya alat ini bisa mengubah air menjadi energi listrik gitu. Nah ternyata terbukti alat tersebut itu nggak pernah berhasil ya, hanya penipuan gitu ya. Sampai sekarang itu selalu ada penipuan-penipuan baru ya, entah itu di internet ataupun secara langsung gitu, selalu ada. Nah makanya saya di sini itu ya nggak putus asa ya. Kalau kawan-kawan ada yang belum paham, itu saya buatkan prakteknya langsung gitu. Nanti mungkin ada yang ngomong, loh Pak ini mungkin kerannya terlalu kecil lubangnya. Oke saya buka ya, ini saya gedein. Nah, air mengalir keluar ya. Apakah dia menghisap? Enggak, dia hanya air keluar dari sini kawan-kawan. Hanya keluar dari sini, terus dia bertukar dengan angin. Kenapa dia keluar? Karena ada angin masuk dari sini. Makanya tadinya itu saya pasang elbow seperti ini biar angin nggak bisa masuk. Kalau kayak gini, lama-lama air di dalam ember memang habis karena dia bertukar dengan air. Kawan-kawan perhatikan, airnya kan nggak lancar ya, keluar sebentar, berhenti, keluar sebentar. Waktu dia berhenti itu angin itu lagi masuk mengisi ruang kosong yang vakum di sini. Saya tutup aja ya. Tapi yakinlah memang dia tidak bisa menghisap. Perhatikan nih warna hijaunya dari tadi berhenti di sini aja, nggak naik-naik. Dia hanya keluar air dari sini aja, nggak pernah menghisap dari sini. Nah itu kembali lagi ya, kita ngomongin ke penipuan ya kawan. Bentar, saya punya satu contoh lagi nih.
Nah ini kawan-kawan, pernah ada nih penipuan di YouTube. Mungkin sampai sekarang YouTube-nya masih ada ya. Ada orang itu nipunya begini. Nah ini kan colokan nih, kayak gini aja. Biasanya kan kita colokkan ke listrik, lalu kita bisa nyolokkan peralatan kita di sini ya kan, entah untuk setrika, untuk TV atau dan lainnya. Ininya ke PLN. Nah penipuan ini yang di internet itu dia dicolokkan ke sini, tek gitu. Ini kan terus sumber listriknya mana? Terus dia ngeluarin kayak korek api di terus sampai lampunya di sini nyala ya. Di sini ada lampunya kelihatan menyala, terus udah nyala. Habis itu dia colokkan ke sini, terus dia pakai untuk nyalakan peralatan, misalkan TV, komputer gitu. Ternyata nyala. Kayak gitu itu ada yang percaya ya, ada yang percaya. Padahal orang itu bisa aja menyembunyikan kabelnya di bawah sini, kan ditaruh di atas meja. Apakah mejanya bolong di bawahnya kita nggak tahu. Tapi kasihan ya, orang-orang kita itu banyak yang tertipu. Katanya udah beli jauh-jauh sampai ke kota gitu ya, beli ginian terus dipraktekkan ternyata nggak berhasil. Ya kasihan kan. Saya kasihan sama orang-orang yang tertipu itu aja. Ya, jadi gitu kawan-kawan. Sebetulnya gampang kawan-kawan, bagaimana sih kita melihat apakah suatu itu penipuan atau tidak gitu ya. Itu gampang. Kawan-kawan kan ada yang komentar begini kan, wah itu di Thailand ada Pak, sudah berhasil dipakai di desa-desa pompa gravitasi. Kalau sempat orang Indonesia bisa bikin juga, bisa tutup itu perusahaan-perusahaan pompa gitu. Nah kata-kata yang terakhir itu benar kan. Kalau sampai terjadi pompa gravitasi ini berhasil, maka pabrik-pabrik pompa tutup. Ya tutup lah, orang gini aja udah bisa, ngapain kita beli pompa kan gitu. Jadi ternyata pabrik pompa itu masih ada ya. Bahkan di Thailand pun orang masih beli pompa. Kawan-kawan silakan pergi ke Thailand, lihat toko-toko bangunan masih jual pompa. Kalau memang alat ini berhasil, ngapain orang Thailand beli pompa ya kan. Jadi bukan berarti kalau yang bikin itu orang luar terus bener ya kawan-kawan. Orang luar pun banyak yang menipu juga ya, termasuk yang video-video dari Thailand maupun Kambodia atau mana gitu. Sama lah. Di Indonesia juga banyak penipu ya. Ya jadi jelas ya, kalau barang itu tidak tipuan kawan-kawan, pasti sudah beredar luas ya. Contohnya pompa hidram. Pompa hidram itu kan pompa tanpa bahan bakar, tanpa listrik ya kan. Dan terbukti memang bisa gitu. Dan memang banyak yang pakai. Di Gunung Kidul itu kawan-kawan bisa lihat dulu ya, kalau nggak salah Pak Muldoko itu pernah membangun di suatu sungai di Gunung Kidul, dan memang banyak yang jualan juga banyak. Pompa hidram memang ada gitu. Di Aceh bahkan lagi gencar-gencarnya orang bikin juga, dan saya sudah mengajarkan cara membuatnya. Itu bukan tipuan, memang bisa. Dan itu ya, kalau memang bukan tipuan pasti sudah beredar luas di masyarakat. Contohnya seperti pompa hidram tadi. Tapi kalau kayak gini, karena dia hanya ada di internet, maka bisa dipastikan bukan beneran ya, tipuan atau hoax gitu ya. Baiklah, mungkin kawan-kawan ada yang tertarik atau bahkan nggak terima ya dengan saya bilang kasus tangan robotnya Tawan dari Bali itu saya bilang penipuan. Mungkin kayaknya si Tawan sendiri juga sampai sekarang itu nggak pernah mengakui bahwa dia melakukan penipuan. Kalau menurut saya sih memang dia nipu sih ya. Tadinya dia nggak nipu, di foto-foto orang, terus dia didatangin, tapi masalahnya dia nggak terus terang. Dia malah bohong-bohong ya, katanya bikin dari light detector, kemudian beli alat dari eBay segala macam. Ya bohong juga sih, akhirnya kebohongan juga ya. Kalau kawan-kawan pengen bukti bahwa lengan Tawan itu adalah kebohongan, saya bisa membahasnya nanti di suatu video yang lain. Kawan-kawan silakan tulis di kolom komentar. Kemudian pernah ada yang menyinggung ya, kemudian saya cari-cari. Ada satu channel itu katanya Jago Fisika. Saya lihat beliau memang cukup pandai ya dengan teori-teori fisika. Tapi sayangnya ketika dipraktekkan gitu, kayaknya teori-teori atau rumus-rumus yang dipakai itu salah penempatan ya kawan-kawan. Sehingga videonya itu terkesan kayak membohongi gitu ya. Mungkin kalau saya pikir sih beliau nggak berniat membohongi, cuman beliau sendiri itu belum bisa membuktikan dan belum tahu bahwa rumus yang dipakainya itu salah pakai gitu ya, salah penempatan gitu. Jadi saya sih nggak kategorikan channel Jago Fisika itu sebagai penipuan, hanya beliau salah memakai rumus gitu ya.
Nah, di situ beliau kan jago fisika itu dia hanya pakai pipa aja, hanya permainan ukuran pipa, terus nanti air itu bisa naik ke tempat yang lebih tinggi gitu. Dan memang secara nalar tidak mungkin, dan sebetulnya secara teori juga tidak mungkin. Cuman di situ teorinya dibikin rumus-rumus yang ya bagi orang awam itu wow gitu ya. Tapi ketika saya nonton gitu, saya cuma wow gitu. Jadi maksudnya kita yang ngerti gitu jadinya kok gitu sih, kok rumus itu yang dipakai gitu. Kalau kawan-kawan tertarik, nanti saya bisa membahasnya di mana sih kesalahan beliau menempatkan rumus-rumus itu gitu ya. Silakan kawan-kawan ditulis juga di kolom komentar. Baiklah kawan-kawan, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau kawan-kawan memang masih ada yang penasaran dengan ini, silakan tulis, Pak, harusnya di sana dipasang ini, pasang itu gitu. Nanti saya turuti gitu ya, biar puas kawan-kawan. Kawan-kawan puas, saya lemas gitu kan. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.